Halo guys, thank you udah klik video ini. Kasus Sarmo ini bener-bener viral ya guys. 2 korban sudah dibunuh, tapi ada fakta baru mengenai korban yang belum terungkap. Nah, di sini gue akan menjelaskan terkait dengan 2 korban lagi yang sudah diungkap oleh pihak kepolisian. Jadi guys, Sarmo ini udah membunuh 2 korban yang sudah gue jelasin di video sebelumnya ya. Bagi kalian yang belum tahu, kalian balik lagi ke video gue yang sebelumnya. Nah, korban yang baru ini baru ditemukan faktanya tersebut. Yang pertama adalah KT, alias perempuan berusia sekitar 27 tahun, beralamatkan di Singglonggong, Kecamatan Girimarto, Kabupaten Wonogiri. Nah, KT ini merupakan wanita yang mempunyai suami, kemudian dikaruniai 1 anak, guys. Jadi kalian pasti bertanya-tanya apa terkait dengan atau keterkaitannya dengan si Sarmo ini. Nah, perlu gue jelasin nih guys, setelah ditemukan fakta-fakta baru dari hasil penyelidikan oleh tim Satreskrim Polres Wonogiri, perkara KT ini sudah muncul sejak tahun 2020 guys. Jadi ada laporan polisi pada bulan Februari 2020. Saat itu tanggal 12 Februari, si KT ini pergi meninggalkan rumahnya. Dia beralasan berpamitan dengan suaminya yang bernama G. Nah, si G ini dipamiti. Awalnya si G ini saat itu sedang bekerja sebagai teknisi elektronik ya di rumahnya. Nah, saat si KT pamit ini, dia pamit menuju ke rumahnya P. P ini adalah teman wanitanya yang kurang lebih alamatnya sama, dekat dengan rumahnya ya guys. Kemudian setelah dia berpamitan kemudian pergi, setelah itu sorenya KT ini tidak kunjung kembali guys. Nah, sampai 3 bulan kemudian ditemukanlah kerangka KT ini di beda kecamatan guys, masih di Wonogiri. Nah, saat kondisi kerangka tersebut masih menggunakan pakaian yang terakhir dipakai oleh KT. Sebelum ditemukannya, pihak keluarga sudah berupaya untuk melaporkan kejadian kehilangan ke pihak kepolisian. Kemudian 3 bulan setelah ditemukannya, pihak Polres langsung menuju ke TKP tempat penemuan kerangka tersebut. Dari hasil DNA, pihak kepolisian memastikan bahwa kerangka tersebut adalah kerangka KT dengan ciri-ciri dan tanda-tanda yang dimiliki. Bahwa si KT ini guys pernah melakukan operasi ya, patah tulang. Jadi di bagian kakinya itu terdapat pen dan sinkron dengan kejadian 2 tahunan yang lalu. Jadi si KT ini pernah mengalami kecelakaan. Nah, dari situlah polisi melakukan penyelidikan sejauh mungkin. Baru 3 tahun kemudian, tepatnya di tahun ini ya guys, pihak Polres Wonogiri baru bisa memastikan bahwa pelaku dari kekejian itu adalah si Sarmo. Nah, agar kalian tidak penasaran dengan bagaimana kronologi kejadian tersebut, gue akan ngejelasin terkait kronologinya guys. Jadi awalnya si Sarmo ini kenal dengan KT kurang lebih 10-11 hari sebelum hilangnya KT. Waktu itu si Sarmo ini kenal dengan KT itu melalui Facebook. Dia saling
messenger atau inbox. Kemudian waktu itu pertemuan pertama, yaitu si Sarmo ini pernah diajak Kate untuk pergi ke Ella Skincare. Nah, saat itu si Kate ini benar-benar dalam tanda kutip dia mengajak si Sarmo ya untuk perkenalan pertamanya. Nah, beberapa hari kemudian si Kate ini pernahlah dia bertemu saat bersimpangan di jalan, masih di kecamatan tersebut. Kemudian guys, waktu tanggal 12 hilangnya Kate ini, ternyata si Kate ini saat itu pergi bersama si Sarmo untuk menjual kendaraan motornya di dealer di Kecamatan Sidoarjo, Wonogiri. Nah, namun yang sangat dijanggalkan, si Kate ini tidak memberitahu suaminya kalau dia akan menjual kendaraan tersebut. Barulah saat itu pukul 12 siang, si Kate ini berjanjian atau bertemu dengan si Sarmo di salah satu toko di Kecamatan Sidoarjo. Setelah mereka bertemu, mereka beriring-iringan menggunakan motor masing-masing. Kemudian dia menjualah motor si Kate ini ke salah satu dealer yang ada di Kecamatan Sidoarjo, Wonogiri. Setelah motor terjual, kemudian si Kate ini mengajak si Sarmo untuk membeli kendaraan yang lebih tinggi lah, atau lebih bagus sedikit. Nah, ternyata motor yang diinginkan si Kate ini mirip dengan motornya si Sarmo. Setelah mereka merundingkan, mereka berjalanlah ke arah kota Wonogiri menuju dealer yang ada motor yang seperti diinginkannya guys. Nah, saat di perjalanan sebelum sampai ke dealer tersebut, si Sarmo ini berhenti ke alun-alun Wonogiri guys. Saat itu si Sarmo ini benar-benar dalam kondisi terdesak karena hutangnya yang saat itu kurang lebih ada 10,5 juta ya guys. Ternyata kendaraan KT ini terjual sebesar 11,5 juta. Nah, maka dari itu pas saat si Sarmo ini berhenti bersama KT di alun-alun, si Sarmo ini meminta untuk si KT ini meminjamkan uang hasil penjualan tersebut. Namun keterangannya si Sarmo ini, saat itu si KT ini tidak mau meminjamkan uang tersebut. Kemudian dibujuklah perlahan-lahan. Kemudian si KT ini menjawab, ya udah, nggak apa-apa Nas, nanti gampang. Kemudian karena si Sarmo sudah agak lega, dia mengajaklah si KT ini untuk jalan-jalan. Kemudian mereka berdua pergi menuju ke Tawangmangu, Karanganyar guys. Nah, setelah mereka berjalan lewat kota, kemudian ke arah perbatasan Wonogiri Karanganyar, kemudian ke Tawangmangu, mereka sempat berhenti untuk mencari makan siang saat itu ya. Kemudian setelah dia berhenti untuk makan siang, kemudian mereka melanjutkan perjalanannya ke arah Magetan. Nah, saat perjalanan menuju Magetan tersebut, si Sarmo ini berhenti lagi di perempatan Geni Langit Magetan. Nah, saat itu guys, si Sarmo ini masih meyakinkan si KT agar mau meminjamkan uangnya. Setelah si KT masih jawaban dengan yang sama, kemudian beberapa menit kemudian, tepatnya pukul 16.00 WIB, mereka berdua melanjutkan perjalanannya ke arah Wonogiri melalui jalur timur. Mereka berdua berbelok ke kiri, yaitu tempat atau area kerangka KT ditemukan, yaitu di sebuah lahan kosong yang banyak pepohonan jati ya guys. Kemudian yang di ujungnya itu ada pemakaman. Nah, sebelum sampai ke pemakaman tersebut, si Sarmo ini berhentilah di pinggir jalan tersebut yang ada
kurang lebih 100 meter menuju ke pemakaman tersebut ya guys. Nah, setelah mereka berhenti, mereka ini mengobrolkan terkait dengan uang yang akan dipinjam si Sarmo tersebut. Saat itu keterangan dari Sarmo, si KT ini masih menggampangkan atau mengiyakan. Kemudian sekitar pukul 17.30, cuaca saat itu tidak mendukung alias sudah mulai hujan. Kemudian mereka berdua masuk ke area pemakaman, kemudian berhentilah dia di salah satu area makam yang ada tempat teduhnya atau bangunan seperti rumah kecil ya guys. Nah, beberapa menit kemudian saat mereka ada di dalam rumah kecil yang ada makamnya tersebut, mereka berdua mengobrolkan lagi terkait dengan uang hasil penjualan motor yang akan dipinjam oleh Sarmo. Namun karena si KT ini berubah pikiran, dia takut nanti kalau ditanya oleh suaminya, maka si Sarmo ini benar-benar saat itu kecewa guys. Dan tidak berlangsung lama, si Sarmo itu langsung mencekik si KT tersebut. Saat si Sarmo melakukan pencekikan tersebut, saat itu si KT ini tidak berdaya sama sekali ya, karena mohon maaf untuk kondisi fisik si KT tersebut emang perawakannya tidak terlalu besar. Setelah nyawa dari si KT ini menghilang atau sudah menghembuskan nafas terakhir, kemudian si Sarmo ini mengangkat si KT menuju ke pinggir pemakaman yang lokasinya agak curam ya guys. Jadi si Sarmo ini mengangkat atau membopong si KT ini menuju ke area tersebut yang berjarak kurang lebih 100 meteran lah. Setelah si Sarmo ini meletakkan jasadnya si KT, kemudian si Sarmo ini naik lagi ke makam tersebut. Nah, setelah itu dia menguasai uang sejumlah 11.500.000 yang berada di tas KT tersebut. Kemudian setelah ia menguasai uang tersebut, si Sarmo ini meninggalkan area makam tersebut dan membawa tas yang dimiliki oleh KT tadi ya. Nah, setelah keluar dari makam tersebut, si Sarmo ini langsung membuang tas yang dibawa oleh KT tadi. Kemudian si Sarmo ini sempat mengirimkan pesan yang isinya tentang ucapan perpisahan kepada suaminya si KT tersebut. Setelah perpisahan tersebut, ucapan tersebut dikirim oleh si Sarmo, kemudian HP milik KT tersebut dibuanglah di kali yang berada di dekat area dekat polsek tadi ya guys. Nah, dari situlah pembunuhan tersebut benar-benar sulit terungkap. Kemudian dari hasil penyelidikan terkait pembunuhan yang dua sebelumnya, maka terungkaplah terkait dengan kematian KT tersebut. Nah, itu tadi cerita singkat mengenai si Sarmo membunuh wanita yang telah lama hilang dan menjadi misteri di Wonogiri. Dan korban keempat yaitu adalah Mbah D. Nah, Mbah D ini juga salah satu warga yang berada di desa yang dekat penggergajian kayunya si Sarmo ya guys. Jadi keterkaitan Mbah D ini, tanah yang ditempati oleh usaha si Sarmo ini merupakan tanah milik Mbah D tersebut. Pada suatu hari kurang lebih tahun 2022, Mbah D ini sempat bilang kepada Sarmo kalau dia saat itu membutuhkan uang. Menurut keterangan dari si Sarmo tersebut, Mbah D ini pernah ingin meminjam sejumlah uang kepada Sarmo, dan jika kalau si Sarmo tidak
meminjami uang, maka terpaksa tanah yang ada di tempat usahanya tersebut akan dijual. Nah, karena si Sarmo begitu kesal, maka terjadilah pembunuhan terhadap Mbah D ini. Untuk detailnya nanti gue akan share di part kedua ya guys, terkait pembunuhan Mbah D. Jangan lupa ikuti terus kekuatan jahat. Jangan pernah kalian melakukan sesuatu yang di luar nalar. Thank you, gue Sobirin. Salam kekuatan jahat.